Jokowi diteruskan Prabowo, Gibran juga sama saja. Itu penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit demokrasi. Dan kita tahu bahwa keputusan MK, keputusan sampah. Sekarang yang minta ampun ya. Luar biasa barangnya. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia Ngomong para pecinta Pak Jokowi juga nggak sabaran ya menunggu gerombolan ini ya kapan ya kira-kira masuk. Dan itu ijazah secara hukum palsu. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Tangkap Jokowi, tangkap Jokowi sekarang juga. Ya, ini merupakan sinyal bagi Pak Prabowo pada tanggal 20 April nanti ya, Anda ya. genap 6 bulan memimpin negara yang sama-sama kita cintai, yaitu Republik Indonesia. Jika sampai 20 April janji Anda kemudian tidak ditunaikan, maka jangan salahkan kami ketika kami terus mendorong atau berjuang melawan yang namanya penzoliman terhadap ya rakyat Indonesia itu. Saya, teman-teman yang lain, termasuk Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, Bu Kurnia, atau yang lain-lainnya juga sebenarnya dalam proses pencarian terhadap kebenaran dari status ijazahnya Joko Widodo gitu. Jadi masih dalam proses pencarian, baik melalui proses pengadilan perdata, termasuk juga pendampingan di pengadilan pidananya, sampai ke pengaduan ke Bareskrim, lalu sekarang juga dilaporkan di Polda Metro Jaya. Ini semua dalam proses pencarian tentang kebenaran dari status ijazahnya Jokowi asli atau palsu. Gitu. Jadi belum ada kesimpulan yang bisa dijadikan akhirnya pencemaran, itu nama baik, fitnah, belum bisa itu. Tapi itulah nanti kita akan sampaikan hal-hal yang memang menjadi pengetahuan, apa yang kita dengar, kita lihat sebagai seorang yang disebut sana sebagai saksi. Begitu juga apalagi tadi kuasa hukum sudah sampaikan bahwa pasal 32, 35 juga, kalau itu mas saya pastikanlah tidak akan bisa sampai pada kesimpulan bahwa kita ini otak-atik masalah informasi elektronik atau dokumen elektronik gitu kan, tidak gitu. Malah mungkin itu harusnya terarah kepada siapa sebenarnya yang lebih kompeten untuk dijadikan pihak yang dilaporkan, karena mereka lah yang tentu saja bisa mengotak-atik informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sedangkan saya mungkin juga dengan yang lain-lain tidak ada hal yang bisa menunjukkan atau punya keyakinan dan berdasarkan pengalaman itu tidak terjadi gitu ya. Jadi intinya mudah-mudahan nanti saya dengan tim kuasa hukum bisa menjelaskan secara tuntas masalah ini ya. Bahkan kita sedang tadi kalau memang sedang mencari, memburu lah kita gitu bantu, ya. kita bantu buru itu Sandi, kan? semuanya kita sama-sama berupaya untuk sampai menemukan kebenaran materialnya, kebenaran apakah ijazah Joko Widodo itu asli atau palsu. Itu sebenarnya sedang dilakukan. Jadi belum ada yang pencemaran, namanya fitnah gitu kan, apalagi konteksnya pelanggaran terhadap undang-undang ITE dan sebagainya. Tapi insya Allah sebagai warga negara yang punya kewajiban hukum, kita akan patuhi upaya atau langkah ini dan ikut serta membantu proses penegakan hukum gitu kan, sampai ingin sederhana kok, yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya. Terus nggak ada pengadilan juga, nggak perlu tunjukkan ke publik
Karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa. Tunjukkan aja ke publik. Ini loh ijazah asli saya. Nggak bener yang beredar fotokopian itu. Atau ijazahnya sama dengan yang beredar. Silahkanlah kemukakan. Selesai. Sederhana, tapi dibuat rumit. Memang presiden ini bikin susah rakyat. Gitu. Presiden Jokowi ini bikin susah rakyat. Jadi bukan. Alhamdulillah hari ini atas izin Allah kita semua bisa memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya yang sebelumnya klien kami Pak Rizal Fadilah Sarjana Hukum ini berhalangan memenuhi dikarenakan pada undangan yang pertama beliau qadarullah kecelakaan begitu. Dan dalam undangan klarifikasi kedua ini alhamdulillah meski masih ada sisa-sisa yang bisa disampaikan ya, tapi demi agar masalah ini cepat tuntas, seluruh rakyat bisa tahu sebenarnya ijazah Presiden ke-7 Indonesia itu benar atau enggak gitu ya, dan tuduhan-tuduhan pencemaran, penghinaan itu seperti apa. Nanti hari ini akan memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kita para pecinta Pak Jokowi hanya berharap satu hal kepada Bapak Jokowi. Jangan sampai mencabut laporan dan jangan sampai kendor, gaskan terus. Dan ini juga termasuk tuduhan, fitnah, dan pencemaran nama baik seseorang. Dan ini kalau dibiarkan akan semakin menjadi-jadi ya, dimana mereka menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Namun di satu sisi mereka tidak mampu membuktikan ya, namun di sisi lainnya mereka tidak mampu untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi tersebut yang dituduhkan oleh gerombolan ini yang katanya palsu ya. Siapa yang mendalilkan ya harus membuktikan ya. Dan menurut aturan ya Pak Jokowi tidak berkewajiban untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi, apalagi hal tersebut adalah data pribadi seseorang. Di luar ini saya mau tanya, Anda sempat mengalami kecelakaan katanya? Oh iya. Apa kecelakaan apa itu? Itu tabrak motor. Dan seperti yang sudah sering terjadi, seperti yang sudah ke Bandung setelah dilaporkan ya alasannya banyak ya. Alasannya ya sakit lah, inilah itulah. Oh, siapa motornya itu? Nggak tahu lah, itu anak muda gitu kan yang jatuh juga, tapi karena saya menganggap tidak sampai tidak parah sekali, silahkan saja, udah dek pulang aja dek gitu. Saya bilang. Jadi bukan ada kecurigaan? Waktu itu saya anggap nggak ada masalah. Oke, ini karena perlu dikonfirmasi karena sempat ramai juga ini. Dan untuk Mbak Rizal Fadilah ini katanya ketabrak motor ya. Dan ini kita jadi khawatir ya, motornya tersebut kenapa-napa nggak ya. Hal-hal seperti ini udah ibarat kata lagu lama ya, dan sudah sering terjadi alasan-alasan seperti ini saat dipanggil oleh pihak kepolisian. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loisit Seriaksan. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.